Mari kita berdoa. Saatnya kami mau ambil sikap seperti Maria. Duduk di bawah kaki Tuhan, hendak mendengarkan firman Tuhan. Olehnya kami beri telinga kami seperti seorang murid untuk mendengarkan firman Tuhan. Memberi hati kami seperti seorang hamba, sedapat mungkin kami mentaati setiap perkataan firman Tuhan. Akan hamba-Mu, nyatakan perkenanan melalui urapan yang baru, agar hamba boleh menjadi alat berkat-Mu untuk umat yang Kau cintai di tempat ini. Bagi-Mu hormat dan kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Shalom. Puji Tuhan, masih diperkenankan Tuhan untuk kita bisa jumpa. Bapak Ibu, ada sebuah artikel yang saya baca, ditulis oleh seorang cukup populer walaupun dia bukan pejabat, tapi dia seorang pembawa salah satu acara di televisi. Namanya Mata Najwa atau Najwa Shihab. Di dalam artikel itu dia menuliskan begini. Aku pernah berpikir, jika aku berbuat baik kepada orang-orang lain, maka aku akan diperlakukan juga dengan baik oleh orang-orang yang aku telah berbuat baik. Lanjut artikel itu bilang, ternyata aku keliru.com. Ternyata aku salah. Sebab katanya lagi bahwa manusia ternyata tidak sebaik yang aku perkirakan, yang aku duga, yang aku pikirkan. Karena manusia yang olehnya aku telah berbuat baik, jangankan dia balik berbuat baik kepadaku, berterima kasih aja, enggak. Saya jadikan ini pengantar bertalian dengan topik tetaplah dan teruslah berbuat baik. Kita baca 2 ayat lebih dulu di dalam surat Galatia, pasal yang ke-6 ayat 9 dan yang ke-10. Silakan Bapak Ibu perhatikan, relakan saya saja membacakannya, yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kepada semua orang. Sekali lagi, kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Orang pada umumnya sama seperti artikel seorang Najwa Shihab. Kita sangat mengharapkan ketika kita berbuat baik, kayaknya make sense saja sih, kalau kita mengharapkan timbal balik dia berbuat baik. Harusnya saudara, kita bukan orang yang pada umumnya. Kalau mengacu kepada seorang teolog Inggris, John Stott berkata, kita harus berbeda. Kita tinggal di dunia yang sama, betul.
Tetapi kita harus berbeda. Salah satunya di dalam hal berbuat baik. Mengacu kepada surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Yang olehnya diklaim sebagai apa? Ilham dari Roh Kudus. Berarti ini kebenaran. Di sana katakanlah ada berupa himbauan, nasihat, ajakan yang bunyinya janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saya coba baca, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saya coba renungkan, jemu-jemu. Lalu saya pada kesimpulan, mari kita mau jujur semua. Berbuat baik itu, kata lain sinonim dari jemu apa sih Bapak Ibu? Bosan. Betul enggak? Ditanya kok saya dipelototin, tinggal jawab. Betul apa benar? Saudara udah pernah berbuat baik enggak? Coba saya kasih contoh begini. Saya nggak bisa menyebut nama kecuali Pak Robert karena cuman dialah yang aku kenal dengan nama. Saya tahu nih Pak Robert ini baik. Kudatangilah beliau. Pak Robert minta duit. Berapa? Cepek. Apa sih arti cepek untuk Pak Robert bagi seorang pendeta, iya kan? Dikasihnya lah aku cepek. Sebulan kemudian cepeknya wes entek. Datang lagi sama Pak Robert. Pak cepek lagi dong. Yang kedua nih. Menurut saudara dikasih enggak? Saya bukan percaya, yakin pasti dikasih. Bulan berikut datang lagi. Menurut saudara dikasih enggak? Tetapi kira-kira menyangkut jiwanya itu masih 100% atau kadarnya menurun, jujur. Menurun. Tapi masih dikasih kan? Bulan keempat aku datang lagi. Begitu saya pencet bel rumahnya, dia lihat. Pak Noldi. Yang di otaknya apa? Kita cepat berasumsi. Minta lagi nih. Dia mulai memberi alasan, walaupun yang keempat dikasih. Yang kelima aku datang. Masih dikasih apa dia mulai ngumpet kali ya? Menurut saudara tebak yang mana? Dia ngumpet atau masih bisa petenteng begitu? Asumsi, kita sedang berasumsi. Pertanyaan saya balik. Kenapa aku terus menerus datang sama Pak Robert? Tahukah saudara apa yang di pikiran saya? Dia orang jahat apa orang baik? Karena dia baik, aku datang terus. Tapi di posisi Pak Robert, Alkitab tetaplah perkataan Allah yang tidak pernah salah. Katakan amin. Yang tidak bisa salah, katakan amin. Dia mulai apa? Karena orangnya sama. Jadi dia sudah membayangkan lebih dulu, cepet lagi. Setiap kali datang yang ada di benaknya apa? Cepet. Kalau baca lanjut ini dikatakan gini. Karena apabila sudah datang waktunya, kamu akan apa? Mau menuai enggak? Yang lebih parah lagi kita mau disebut orang baik. Kadang kolektor aja tuh jemu. Saya pernah ditanya, Pak, di tingkat mana orang Kristen itu merasa capek berbuat baik di gereja? Natal. Kita pernah saya ditodong, coba. Gereja ini sedang membangun, mau Natal. Udah gitu mau ada diakonia. Coba capek nggak keluarin duit?
Come on. Capek enggak? Sampai enggak bisa jawab loh Pak Pendeta. Saking capeknya ya. Khotbahnya dilanjut enggak? Halo? Kalau kita gandeng pada ayat 10 dikatakan begini. Hidup ini adalah termasuk berbuat baik. Nah, saya saudaraku orang yang bisa terus berbuat baik. Itu orangnya itu memang connect terus dengan Tuhan. Itu dasar utamanya. Kedua, kalau kita cuma ingin menjadi tampil orang baik, kita tidak pernah akan berbuat baik. Kalau kita cuma pada level usaha untuk berbuat baik, kita juga tidak pernah akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau engkau punya connecting dengan Tuhan, itu lalu engkau nekat berbuat baik, engkau tidak pernah jemu berbuat baik. Saya sekarang menggunakan kata yang ekstrim. Saya suka contohkan begini. Pak Robert, engkau pernah merasakan enggak di depan mata Anda tuh ada dosa? Saya ingin disclaimer dulu saudara. Dosa itu enak apa enggak? Tolong jawab dong, jangan digratisin. Jauh-jauh loh, datang ngebut, saya kira saya tadi telat. Dosa enak apa enggak? Kalau dosa enggak enak, enggak pernah laku. Saking enaknya tuh dosa. Terlalu banyak orang tidak pernah berhenti berbuat dosa. Sekalipun pendeta, para ustadz, itu urat leher mau copot khotbahin mereka. Tetap aja mereka berbuat dosa. Nah, saya balik lagi pada pertanyaan. Di depan mata ini ada dosa yang begitu menyenangkan. Tapi karena dia orang Kristen yang aktif, itu pergumulan. Antara lakukan atau tidak. Pernah enggak mau jujur? Pada waktu posisi itu akhirnya Anda kalah. Pernah enggak? Pernah enggak? Dan tuh, tubuh ini tubuh dosa loh. Jangankan jemaat, pendeta aja. Pendeta aja, titik-titik, udah nangkap. Pada waktu dia berbuat, dia jatuh, saya mau tanya. Itu level apa? Nekat enggak? Nekat. Karena upah dosa dia tahu itu maut. Ketika waktu itu dia berbuat dosa lalu mendadak mati. Aku udah enggak tahu mau ngomong apa. Mudah-mudahan aja. Harusnya sorga kepastian menjadi apa? Mudamu. Karena upah dosa adalah untuk yang begitu maksud saya kenapa kita berani nekat. Untuk berbuat baik kenapa enggak berani nekat. Untuk yang mau di depan mata kita berani nekat. Tapi kenapa melakukan kebenaran kita enggak berani nekat. Satu ketika ada pendeta datang menjadi tamu di sebuah gereja. Pendeta itu dari desa, makanya dari kampung. Ya namanya orang kampung saudaraku tidak bukan sehebat ya tapi tidak itulah dengan penampilan pendeta di Jakarta. Sudah gitu dia itu duduk angkat kaki seperti Bapak Gembala sama gini. Jemaat lihat sepatunya mangap. Tergeraklah nih jemaat ingin memberi. Tuhan gerakan dia memberi. Namun apa yang terjadi? Dia membuang waktunya. Sebelum sempat memberi, pendetanya keburu pulang ke kampung. Pas dia telepon gembalanya, Pak Pendeta itu udah pulang. Aduh, saya baru mau ngajak dia pergi ke toko sepatu. Dia sudah keburu 1 minggu kemudian ada berita susulan.
pendeta itu dipanggil pulang ke sorga oleh Tuhan. Anda mau menyesal, tidak pernah ada gunanya. Oleh karenanya dikatakan selama ada kesempatan, katanya, marilah kita berbuat baik kepada berapa orang. Semua itu umum, tapi ada lanjutannya, katanya terutama kepada orang-orang yang seiman. Seandainya saya punya istri, itu seiman atau tidak? Oke. Lalu tetangga itu orang pada umumnya. Saya mau cerita dan ini kejadian pada diriku. Di Kelapa Gading ada pengusaha tuh yang suka karena ketika itu sebelum saya kena tipe 2 diabetes, saya makannya jago, lahap, apa saja dimakan, semua daun dimakan kecuali daun pintu. Sering diajak makan, pilih lagi restorannya. Satu ketika dia bilang nih, Pak Pendeta Noldi, Anda sejak merantau berapa kali pergi pulang Natalan sama ibu Anda di Manado? Baru sekali, aduh tega amat. Kenapa? Sibuk pelayanan. Yang kedua, ongkosnya besar kalau pulang Natal. Lalu dia bilang, tahun ini Anda pulang, aku ongkos semua dan keluargamu. Nah ketika itu belum ada Lion, belum ada itu, cuma ada Garuda, Merpati dan Borak. Jangan naik Merpati, jangan naik Borak, yuk naik Garuda. Aduh mahal Pak, aku yang ongkos semua. Agar Anda pergi dengan keluarga. Singkatnya udah. Terus satu ketika dia bilang, kali ini ke Singapura, aduh baik benar tuh orang itu. Sungguh baik. Berbuat untuk pendeta. Bukan cuma saya. Cuma enggak tahu, kebetulan ketemu, tapi dia suka ngobrol-ngobrolnya, dia suka makan. Karena dia tahu saya doain makan, dia aja makan. Nah yang saya mau cerita gini. Pak Noldi ajak teman-teman pendeta ya, berapa banyak? Seberapa banyak aja. What? Iya, serius nih Pak, iya. Oke, diajaklah makan ketika itu di Hotel Shangri-La. All you can eat. Pergilah kita. Saudara tahu nggak, saya undang ada 3 pendeta, 4 dengan saya, bawa istri dan anak. Kita lagi makan, pokoknya lagi menikmati, istrinya nyeletuk begini. Pak Noldi enak ya, dimanjain sama suami saya, makan di mana, dikasih ini, dikasih itu. Kaget saya. Oh iya Ci, aku bilang gitu kan. Iya Ci, iya. Pak Noldi ke Singapura dibiayain ke itu. Tapi Pak Noldi tahu nggak, saya minta kulkas rusak sama Bapak. Jangankan dikasih, dimarahin. Semua langsung enek. Nafsu makan hilang. Di situ saya khotbah. Sampai gebuk meja. Saya bilang, you suami kurang ajar. Lu kelewatan. Saudara, terlalu banyak orang pengen dinilai di luaran dia orang baik, tapi di rumah. Alkitab bilang, oke, boleh berbuat baik kepada semua, tapi yang terutama, yuk jangan mau dinilai oleh pendeta Noldi, yuk suami yang baik. Kebutuhan bagi seorang istri kulkas. Dia masih beralasan, saya udah mau beli kulkas tapi maunya yang segede rumah. Bukan itu persoalannya. Yuk kebangetan, yuk pengusaha kok. Kayaknya bagi saya di mata saya, jangankan kulkas segede rumah, pabrik kulkas aja Anda bisa pindahin ke rumah. Saudara, jangan jadi pribadi yang sok di luar engkau dikenal baik. Karena yang cuma bisa menilai saudara baik dan saya itu adalah Tuhan. Dan jika engkau memang baik, menuai enggak? Menuai enggak? Engkau tidak akan menuai dari pendeta. Engkau menuai dari Tuhan.
Berbuat baik itu nggak enak. Makanya Alkitab bilang, jangan pernah jemu. Berbuat baik juga itu tidak hanya sebatas pada soal memberi materi. Ketika kita jadi aser, lalu datang nih jemaat yang bikin gua kesel. Masih bisa kita berbuat baik dengan muka yang rapi, yang apik. Memang firman Tuhan mudah disampaikan dan mudah kita dengar. Tapi saya juga harus berkata, firman Tuhan tidak pernah mudah kita lakukan kecuali mereka yang nekat. Katakan amin. Jadi untuk mau menjadi pelaku harus ada kenekatan. Sekali lagi saya mau katakan, berbuat dosa engkau tahu ancamannya serius. Kenapa nekat? Tapi kenapa kita dalam melakukan firman, kenapa nggak berani nekat? Dan kita tahu kenekatan melakukan firman, kita dapat upah double di bumi, di sorga apalagi. Karena dikatakan upahmu besar di, kalau engkau berbuat baik dalam hal memberi, dengarkan saya Bapak Ibu, engkau tidak pernah akan rugi. Makanya jangan berharap seperti apa kata Najwa Shihab. Ketika Anda memberi, Anda melepaskan hak, jangan pernah berharap balik. Ini jujur nih, bukan belain pendeta. Berapa banyak jemaat yang kecewa sama pendeta dan gembala? Banyak, kenapa? Katanya sikapnya. Kadang-kadang kita ini memberi sama pendeta, memanjain, tapi kita berharap balik. Minta dihargai, minta dihormati. Saya mau tanya, pernahkah Tuhan minta dihargai? Dia nggak pernah tidak memberi kepada kita. Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Semua yang ada di planet ini Tuhan berikan semua untuk yang namanya makhluk yang Dia ciptakan serupa dengan gambarnya. Bukan untuk makhluk yang lain. Apa dia kurang baik? Sudah berdosa pun kita datang. Tuhan selalu ampuni. Amin. Amin. Pertanyaan gini, kenapa kita harus berbuat baik? Jawaban cuma satu poin. Itu merupakan sebuah legacy from Jesus Christ. Teladan Yesus. Sepanjang-panjangnya Yesus di planet ini. Jangankan sedikit, setitik kesalahan pun tidak ada padanya. Atau saya mau katakan, sepanjang Yesus di planet ini tidak pernah dia untuk tidak berbuat baik. Kepada orang yang jahatin pun dia. Kepada tentara Roma yang salibkan dia. Apa yang dia katakan? Ampunilah. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka Saudara, kalau saudara berbuat salah, emang gak tahu? Tahu apa enggak? Bu, marahin suami, ngomelin suami, itu salah apa enggak, Bu? Kalau ada ibu-ibu yang berani jawab jujur, itu saya harus kasih apresiasi tuh ibu. Bu, ngomelin suami salah apa enggak? Gak ada yang jawab, senyum, tapi senyumnya kecut semua nih. Pak, salah pertanyaannya. Habis suami saya begitu sih. Justru Tuhan kasih ke ibu karena memang begitulah dia. Mau cari suami yang gak begitu itu maksudnya. Gak ada. Mimpi.
Orang bilang begini, Bu Esther, kalau dilihat Ibu dan Pak Noldi itu serasi banget. Kami tuh kalau lihat, iya lu lihat dia di mimbar. Ini buka kartu sendirilah. Kalaupun kalian lihat dia begini, sekarang. Saya udah berkali-kali tolak. Tapi Tuhan bilang begini, enggak, aku mau pakai kamu. Bukan kamu yang memilih, aku yang memilih dia untuk kamu. Aduh orangnya begitu Tuhan. Pokoknya kata istri saya dari 10, 9-nya enggak masuk kriteria, cuman 1. Yang masuk kriteria Tuhan, memang sih dia saya harus akui enggak jelek. Tapi yang lain minus semua, minus. Kalau ganteng walaupun enggak plus tapi Allah. Tapi yang lain minus. Tapi karena Tuhan bilang begitu, tunduk. Saudara, pertama nikah saya langsung tinggal di Villa Mertua Indah. Ya. Artinya numpang di rumah mertua. 3 hari kita lagi ngobrol di kamar. Digedor kamar itu. Sama ibu mertua saya. Ter. Ya ada apa, Ma? Lu berantem? Enggak. Hah? Enggak berantem aja begitu suaranya. Ya aku memang kenceng suaranya. Makanya Tuhan udah incer. Ini cocok jadi pengkhotbah, teriak-teriakin jemaat. Dia lanjut. Pak Noldi bisa begitu. Karena aku telah menyangkal diriku sebagai orang yang punya keinginan, kemauan. Kusangkali semua itu untuk pertama tidak pernah mau minta dimengertiin oleh Noldi. Tapi aku harus mengertiin dia. Nah untuk mengertiin dia belajar dari Sarah. Sarah memanggil Abraham itu Tuhan. Aku tidak pernah menuntut Noldi harus begini. Tapi aku harus tuntut diriku untuk Noldi. Maunya begini. Makanya sampai dia meninggalkan saya pulang ke surga. Saya bilang, nggak ada rumah tangga yang nggak pernah ada konflik, betul. Tapi dia meredam. Orang bilang begini, istri lu cancer gara-gara lu, saya bisa terima logikamu. Walaupun itu memang keturunan, mama mertua saya, cici saya, ciciknya dia maksudnya. Tapi kalau orang menuduh itu nggak apa-apa, dia terlalu baik buat saya. Tadi dia tanya, Pak udah ada pendamping? Saya bilang belum, susah nyarinya. Yang mau sih banyak, di Amrik apalagi. Saya 2 kali ke Amrik 4 bulan kan ada anak cucu di sana. Sekeliling pelayanan. Di Indo juga banyak, tapi nggak gampang mencari orang yang mau ngerti saya. Apalagi saya ini kan udah tua. Kata dia 50-an, keliru.com bro. Gini-gini udah 65 loh. Gak mudah. Kalau saya katakan perfect, hampir tidak pernah untuk tidak berbuat baik dia kepada saya. Saya pergi gak pernah dicari sama dia, bukan karena dia tidak cinta. Karena dia tahu Noldi itu, Pak ada di mana? Paling kesel saya kalau begitu. Ma, kalau kamu udah gak percaya saya, ntar gue pakai gembok, gue taruh, gue tinggal di kamar sebelah, gue gembok dari dalam, gue gak keluar-keluar biar lo tahu. Suatu ketika dia tanya, Pak ada di mana? Gue ada di Orchard Road. Lah kok bisa? Ngapain? Cuman meminum es krim papasan yang $1 itu loh saudara.
Dan pergi pagi pulang sore. Oh, setelah dia tahu aku paling tidak suka digituin, nggak pernah dia tanya. Kasarnya begini, dia mau pulang puji Tuhan. Dia nggak pulang pun puji. Gimana Bu kalau punya suami begitu? Itu awal-awal nikah loh. Gak mungkin gue bertobat jadi pendeta apalagi. Aku terbawa permainan istri saya. Terlalu jahat aku untuk marahin dia. Apalagi gampar dia. Terlalu banyak dia berkorban untukku. Jiwanya, mentalnya. Karena dia membuat hidupnya seperti Sarah. Menganggap suaminya Noldi itu adalah Tuhan. Yang harus dihormati terus menerus. Yesus tinggalkan teladan. Kapan Yesus tidak berbuat baik? Semua penjahat pun dia tetap berbuat baik. Semua jahatin dia tetap berbuat baik. And then, how about you? Masih mau jadi Kristen enggak? Salah khotbah nih tema nih kayaknya nih. Kayaknya rada gak siap nih mental nih semua nih. Saya ganti. Bapak Ibu masih mau hidup bahagia enggak? Mau hidup bahagia enggak? Yuk kita lihat ayat yuk. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Saya coba fokus begini. Sorry kalau ini nggak ada titipan, tapi sorry kalau saya agak tendensius ya, ini khotbah ya. Karena tadi kalian itu berdoa. Saudara sedang bergumul untuk apa? Untuk rumah Tuhan. Saya tidak tendensius, tetapi saya juga tidak membela rumah Tuhan. Tapi saya pun ingin ikut terlibat paling tidak sesuai dengan karuniaku pengkhotbah. Dan aku akan dukung dalam doa. Tapi saya ingin saudara juga bahagia. Coba perhatikan ayat ini. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Itu Paulus yang tulis. Paulus bilang sama orang-orang, aku telah memberikan contoh di dalam segala sesuatu. Apa itu contoh? Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa perkataan Tuhan? Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahaya. Apa? Agak kencang boleh nggak? Apa? Coba kita pakai nalar kita. Pak Gembala. Emang lebih enak memberi apa menerima? Jujur Pak Gembala. Memberi. Yang benar Pak. Berarti kita berlawanan. Berdasarkan nalar loh. Kalau nalar, saya pikir orang jauh lebih suka terima daripada memberi. Tapi orang yang menerima dia belum tentu bahagia. Kadang nih tahu nggak? Saya pergi ke Pak Robert lagi nih, Pak Robert lagi. Minta duit sama dia gopek. Dikasih nopek. Harusnya saya bahagia enggak? Bahagia enggak? Harusnya saya bahagia enggak? Bahagia dong, karena apa? Walaupun enggak dapat gopek, dapatnya nopek harusnya Maka saya katakan, orang yang menerima belum tentu bahagia. Kalau yang dia dapat itu tidak sesuai ekspektasi, carinya gopek, dapatnya nopek. Enggak bahagia dia. Nah kalau yang nerima aja enggak bahagia, apalagi yang memberi. Tapi ini lagi-lagi ini firman Tuhan. Saudara ingin memberi? Mau bahagia? Berilah sama pendeta. Biar kita imbang. Yang memberi bahagia, yang menerima juga bahagia.
Lah, kalau nggak gitu, nanti kalau pendeta memberi, jemaat memberi, wong Jawa nek ngomong iki lho, sopo sing nrimo. Tapi kalau saya menyebut pendeta, saudara sebenarnya udah tahu alamatnya. Engkau sedang membangun kan? Engkau sedang membangun kan? Apa yang dibangun? Rumah ibadah kan? Mari kita buat kita bahagia. Karena Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita berbuat. Lewat perbuatan kita, buatlah nama Tuhan dipermuliakan. Salah satu mempermuliakan nama Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dan saya mau kasih tahu sebagai himbauan aja Pak, Bu. Biar engkau gak sakit hati di kemudian. Biar engkau gak kecewa di kemudian. Ketika engkau memberi, langsung lupakan bahwa aku pernah memberi. Gak penting manusia ingat. Yang penting Tuhan. Sebab apa yang diingat manusia? Mereka itu cuma ingat jahatnya manusia. Jeleknya manusia. Maaf saya menyinggung dikit. Memang belakangan aku gak suka dengan Pak Jokowi belakangan. Tapi bukan berarti dia tidak berjuang untuk bangsa ini. Sehingga saya tidak perlu ikut-ikut menghujat dia. Artinya apa Pak Noldi? Panas tahun. Hilang dengan hujan. 1 jam doang. Sekian banyak kebaikan yang Pak Jokowi buat atas bangsa ini. Masa ya namanya manusia kan gak sempurna betul. Ada aja kan. Tapi pantaskah dia harus digituin? Biar aja lah dia turun dengan baik-baik. Manusia cuma bisa dan lebih suka meneropong yang jelek-jelek. Betul apa betul? Tapi bersyukur Pak Gembala, di sini kelihatan tampang-tampang nggak ada yang begitu sih. Lah, kenapa sudah ketawa? Itu kan penglihatan saya. Semoga dan insya Allah sih memang betul. Bahwa dari tampang saudara nggak seperti itu. Sekali engkau memberi, engkau lupakan apa yang engkau beri. Kalau engkau pernah ingat engkau memberi sesuatu, engkau akan kecewa. Sebab manusia itu berubah-ubah. Engkau berharap dia berbuat baik. Jangan. Jangan. Enggak usah jauh-jauh ukur suami istrimu. Berharap suamiku begini kan. Akhirnya engkau gak dapat begini, engkau dapat begitu. Pantas ada lagu begini. Engkau begini, aku begitu. Podo wae. Iya tak? Kalau kita berbuat tidak mengharapkan, maka Tuhan bilang apa yang enggak engkau pikirkan. Apa yang engkau belum bayangkan, malah itu yang terjadi. Baru engkau akan bilang, aduh Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau engkau memberi, engkau berharap, engkau akan kecewa. Dari pemberian itu loh. Kita tuh diajarkan Tuhan, engkau kalau kasih pinjam duit, udah jangan harap balik. Lah apalagi memberi. Kasih pinjam aja, jangan harap itu balik. Kalau memang balik, puji Tuhan banget. Nih saya ini orang Manado. Saya udah tahu kalau orang Manado pinjam duit. Jadi begitu datang saudara-saudaraku, Om pinjam duit dong, Bang pinjam duit dong nih. Kasih nih. Saya sudah menganggap pada diriku, ini bukan pinjam, ini aku kasih. Walaupun aku enggak ngomong gitu. Nah, karena begini, waktu saya belum bertobat, kasih pinjam, ya saya minta dong. Lu janji 2 bulan, ini udah 4 bulan. Mana yang lu pinjam? Tahu enggak bilangnya ini? Ntar juga kalau udah ada duit, mau kasih ini lembutnya begitu. Tapi coba balik lagi. Sekian bulan kemudian, kok lu belum ganti-ganti?
Gue udah bilang kalau udah ada duit ntar gue ganti, ngapain lu kesini? Coba galakan. Galakan siapa? Yang minjem. Daripada lu kan herder, udahlah. Tunggu aja di rumah sambil doain, berkati dia Tuhan, berkati dia Tuhan. Dan kalau udah diberkati, ingatkan dia punya utang sama gua gitu loh. Sebab kalau nggak sakit hati, kita lihat dia udah banyak duit, tapi kok dia nggak, kan udah. Karena setiap pemberian itu harusnya ada impact kita bahagia. Ini firman Tuhan. Saya mau tanya lagi. Saudara ini anak Allah atau anak apa gitu, aku nggak tahu. Anak Allah nggak? Merasa anak Allah nggak? Serius? Yuk kita uji. Buka Alkitab. Gampang kan? Ukurannya Alkitab kalau kita memang anak Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Mari perhatikan baik ayat ini. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap apa saudara? Saya tanya tadi itu lebih itu loh, saudara anak Allah enggak? Jangankan kita anak Allah, kita jangan cuman merasa milik Allah loh. Buktikan milik Allah itu dengan apa? Kalau kita anak Allah, kita milik kepunyaan Allah, Tuhan perlengkapi kita dengan apa? Perbuatan. Perbuatan baik itu bukan menurut saya, ukuran saya harus standar. Alkitab harus sesuai SOP firman Tuhan. Kalau aku ini kepunyaan Allah, tolong ngomong sama dirimu. Kalau aku kepunyaan Allah, berarti kepadaku Allah sudah memberikan sesuatu. Apa sesuatu itu? Apa sesuatu itu? Perbuatan baik. Itu anugerah. Oleh karenanya saudara, jangan cuma datang dan duduk. Jangan cuma datang untuk mendengar khotbah. Tapi datanglah untuk jadi murid. Belajar firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Simpan itu di dalam batinmu. Dan bergumullah. Minta pertolongan Roh Kudus yang setiap saat mau tolong kita. Agar kita taat melakukan itu. Engkau akan hidup bahagia. Di planet yang tidak lagi menjanjikan saudara dan saya bisa bahagia. Kebahagiaan kita bisa dapat daripada Tuhan. Karena firman Tuhan ini tidak sekedar memberi pencerahan. Tapi membekali kita. Camkan pesan Tuhan untuk kita. Di akhir zaman ini dia kasih kita kesempatan mumpung masih hidup. Berbuat baik gak harus dinilai dari duit. Banyak cara berbuat baik. Kalau dari duit, berbuat baik tidak dinilai dari berapa banyak. Tapi Tuhan ajarkan, berilah dengan rela. Sertailah pemberianmu dengan kerelaan dan juga sukacita. Tuhan memberkati engkau dan saya. Minta F. Haleluya, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mari katakan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mari kita
berdiri bersama menyenangkan hati. Pemberianmu jangan tertuju kepada manusia, tapi kepadanya. Arahkan matamu dan katakan, mataku tertuju padamu. Bukan hanya matamu, tetapi katakan, segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku, yes, akan padamu. Ku serahkan padamu. Bimbing aku. Kita tidak mungkin dapat berjalan sendiri. Masuk rencanamu. Untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau, mari kita berdiri bersama-sama dan katakan, oh, ku mau mengikuti kehendak. Selalu menyenangkan, hal lebih sungguh katakan, oh, oh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Selalu menyenangkan. Oh, sekali lagi katakan, kami mau Tuhan. Yes Lord. Kehendak-Mu ya Bapa. Selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati. Sekali lagi kami mau senangkan Engkau. Selalu menyenangkan hatimu. Yaralabasana yaranarabo, yararararabasina yanamo. Haleluya. Hamba berdoa kiranya pertolongan Roh Kudus nyata dianugerahkan atas kami untuk menjadikan kami tidak sekedar pewaris firman-Mu untuk direnungkan, namun lebih lagi menjadi pribadi yang dengan penuh kerelaan dimampukan Roh Kudus untuk kami boleh memberlakukannya dan mempraktekannya di hidup kami. Sebab firman Tuhan memberi jaminan. Kami tidak menjadi orang yang letih, lesu, dan murung. Tapi kami akan berbahagia. Sebab pemberian yang baik tidak datang dari bumi, tapi datang dari atas. Segala yang baik hadir dari atas, biar dianugerahkan kepada kami. Agar ketika kami melepaskan hak kami pantas untuk menerima tuaian dari Engkau. Diberkatilah jemaat di dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan tubuh fisik mereka diberkati Tuhan. Dan segala apa yang diperbuat, dilakukan kedua tangan mereka,
Tuhan buat semuanya berhasil dan mereka beruntung terjadi dalam nama Yesus. Apa yang sedang dirindukan, proyek pembangunan rumah Allah, terrealisasi sesuai tepat dengan waktunya, menjadi indah bagi mereka. Agar lewat itu mereka melihat tangan Allah yang kuat, yang dahsyat, ada di atas gereja ini dan terus menyertai gereja ini. Dan lewat apa yang terjadi itu, mereka semakin yakin dan semakin mempermuliakan Tuhan. Berkati Bapak Gembala dan tim semua yang terlibat. Segala urusan ini boleh menjadi kenyataan. Dan Tuhan membalas dengan segala perbuatan. Dan niat-niat yang sekarang terjadi saat ini dalam hati mereka, Tuhan meteraikan dalam nama Yesus. Semua niat perbuatan baik Tuhan meteraikan dalam nama Yesus. Ketika kami melakukan Tuhan, kami tidak pernah akan menjadi kecewa. Terima kasih Tuhan. Terus pakai gereja ini dan seluruh hamba-hambamu yang dipercayakan. Biar semua dapat mempersiapkan setiap firman dengan bertanggung jawab dalam kendali dan pimpinan Roh Kudus semua. Sehingga lewat pelayanan hamba-hambamu, jemaat mengalami lawatan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, engkau yang diberkati Tuhan bersama, katakan, berikan tepuk tangan.